Halo guys. Kalian pasti udah gak asing lagi dong sama matcha, si minuman hijau lembut yang rasanya khas banget dan lagi hype di mana-mana. Nah, di video kali ini kita dari kelompok 10 mau mengajak kalian buat kenalan lebih dekat sama dua kafe dan resto yang punya ciri khas matcha mereka sendiri. Tapi sebelum itu, fun fact dulu nih. Ternyata kafe itu udah ada sejak abad ke-17 loh. Awalnya muncul di Prancis dan Italia, tempat orang-orang nongkrong sambil minum kopi dan ngobrol santai. Dari situ, konsep kafe makin berkembang jadi tempat yang nyaman dan estetik buat ngopi atau nyantai. Kalau restoran sendiri, awalnya lebih ke tempat makan formal dengan menu lengkap dan pelayanan yang khusus. Nah, sekarang dua konsep itu sering banget digabung. Jadi kafe modern yang bukan cuma jual makanan dan minuman, tapi juga vibes dan pengalaman unik kayak kafe matcha yang bakal kita datangin ini. Sambil icip-icip menunya, yuk ngobrol santai dengan Kak Amelia, salah satu manajer dari Feel Matcha Kemang, cabang pertama Feel Matcha yang sampai sekarang auranya masih otentik banget loh. Dari obrolan kami, ternyata ada cerita unik di balik desain dan warna khas Feel Matcha yang eye-catching itu. Kak Amelia membocorkan kalau desain interior dan warna dominan Feel Matcha itu ternyata diadaptasi dari warna Lux Crime loh. Wah, pantesan ya kafenya estetik dan berkelas. Ownernya sama toh. Kalau dari cerita Kak Amelia sendiri, beliau menjelaskan bahwa kafe Feel Matcha Kemang itu sudah berkali-kali direhab, tapi konsepnya tetap sama. Kenapa? Karena katanya mereka ingin mempertahankan keotentikan warna Lux Crime yang berwarna hijau itu guys. Meskipun sekarang cabangnya sudah banyak dan punya konsep yang beda-beda, mulai dari yang minimalistik sampai yang futuristik, semua itu tetap mempertahankan vibes yang kece, estetik dan berkelas. Kak Amelia juga menekankan, walaupun tempatnya instagramable, menu-menu di Feel Matcha itu harganya juga super terjangkau dan rasanya selalu up to date banget sama perkembangan zaman dan musim. Contohnya aja nih, mereka itu merilis banana matcha latte dan dessert tiramisu banana matcha. Dan yang terbaru nih, karena lagi musim mangga, ada Harum Mango Series yang seger banget. Mulai dari 18 ribuan aja, kita sudah bisa menikmati matcha yang otentik dan penuh inovasi. Pokoknya menu di sini tuh beragam guys. Seperti yang kita nikmati juga ada burnt cheesecake matcha, mild crepe matcha, macaron dan lain-lainnya. Rasanya mantap, kualitasnya premium, penampilannya juga oke punya, dan yang jadi strategi gitu mereka adalah bisa dinikmati sama seluruh kalangan. Sip banget kan? Nah, setelah kita mengunjungi kafe Feel Matcha, kita juga berkunjung ke salah satu restoran yang menyediakan matcha otentik nih guys. Di sana kita bertemu dengan Mas Dani Aston selaku brand manager dari Hakon Ethnic. Mas Aston menjelaskan bahwa Hakon itu baru berdiri sekitar 7 hingga 8 bulan dan kini telah memiliki 2 cabang guys, dengan cabang pertama mereka berlokasi di Depok. Konsep dari Hakon sendiri menggabungkan unsur budaya Jepang dengan nuansa etnik Nusantara. Sedangkan untuk cabang yang ada di Setiabudi ini, Hakon Ethnic berkolaborasi dengan galeri milik Pak F. Widianto yang sudah dikenal dengan nuansa etnik khas Indonesia. Dari sinilah nama Hakon Ethnic lahir menggabungkan unsur Jepang dan etnik lokal. Suasana dan desain interior ternyata juga menjadi daya tarik utama Hakon Ethnic. Karena berkolaborasi dengan Pak F. Widianto, pengunjung tidak hanya bisa menikmati makanan dan minuman, tetapi juga pengalaman budaya seperti membuat keramik. Tidak hanya dari suasana dan desain interior, Mas Aston juga menjelaskan bahwa dalam pengembangan inovasi menu, Hakon Ethnic sendiri membedakan antara penyajian tradisional dan modern. Pada menu tradisional, matcha itu disajikan secara otentik dalam bentuk usucha, yakni campuran bubuk matcha dengan air tanpa tambahan apapun. Nah, sementara pada menu modern, matcha itu dikreasikan menjadi minuman kekinian seperti matcha latte, soy matcha, atau bahkan matcha dengan campuran buah. Menu-menu ini disukai oleh anak muda karena rasanya yang fleksibel dan tampilannya yang menarik. Kembali lagi ke desain interior, menurut Mas Aston sendiri, desain interior itu memiliki 3 peran penting dalam menarik pelanggan. Pertama adalah first impression, kesan pertama yang membuat pengunjung terpikat.
Kedua adalah customer attention yang mendorong pengunjung untuk kembali. Dan yang ketiga adalah social media value karena suasana yang estetik dan menarik sehingga membuat pengunjung senang membagikannya di media sosial sehingga turut mempromosikan kafe ini secara organik. Jadi, teman-teman sudah tahu kan apa saja sih inovasi menu dan desain dari kedua kafe dan resto ini untuk membangun daya tarik konsumen? Teman-teman yang penasaran dengan menu dan keestetikan desainnya, boleh yuk langsung mengunjungi kafe Filmaca dan Hakon Etnik. Sekian penjelasan dari kami ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Sampai jumpa.